Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu. Baik lagi dengan saya Ahmad Poji Haki, pecinta sepak bola Indonesia. Kita akan melanjutkan perjalanan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, grup C, antara pertandingan Australia menghadapi Indonesia. Kita harus berbahagia, kita harus merasa diuntungkan karena Australia ini dalam keadaan tidak fit. Dari daftar 26 pemain ya, itu ada kurang lebih 4 pemain baru debutan yang baru pertama kali dipanggil, dan juga ada kurang lebih 8 sampai 9 pemain yang mengalami cedera. Salah satunya itu pemain yang bermain untuk uh, Saint Pauli ya, Connor. Ya, itu juga ada Harry Souther pemain Leicester City, ada Riley McGree pemain Middlesbrough, Hayden Matthews pemain Portsmouth. Ya, itu kita sangat diuntungkan karena ini merupakan pemain inti Australia. Di sisi lain, kita Indonesia ini mendapatkan tambahan amunisi pemain, tiga pemain dari penjaga gawang Emil Audero, ya Mulyadi, Joy Pelupesi, dan juga Dean James. Kita juga tentu tahu bahwa Dean James ini pemain yang sangat luar biasa ya di klubnya Go Ahead Eagle dan bermain di Eredivisie, dan juga ada Joy Pelupesi yang sekarang ini bermain di Lomel SK ya, di klubnya Belgia itu divisi 2 Pro League ya, Celeng, Pro League Celeng. Dan juga Emil Audero bermain di Serie B bersama Palermo, klubnya yang dulu itu klubnya siapa, yang pemain Juventus, Dybala, Pauli Dybala, mantan klub Paulo Dybala itu Palermo. Ini kita beruntung sekali, kita mendapatkan tambahan, dan kita akhirnya total pemain itu ada 30 pemain dan dikurang satu. Dari awal 27 tambahan 3 pemain baru yang disumpah di detik-detik terakhir, tanggal 13 kemarin. Akhirnya 3 orang tersebut berhasil pindah federasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Dan di detik-detik terakhir juga pula kita kehilangan satu pemain, yaitu pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri, karena cedera. Jadi Egy Maulana Fikri ini tidak dibawa ke Australia. Jadi nanti yang terbang ke Australia dari 29 pemain yang didaftarkan itu 28 pemain itu terbang ke Australia. Ada satu pemain yang tidak terbang ke Australia, yaitu Rafael Strike. Karena memang Rafael Strike ini tidak sudah berada di Australia karena dia bermain dengan klub A League ya, Brisbane Roar. Sini saya akan tetapi dari 29 nama ini tentunya nanti akan disaring lagi, sekitar 6 pemain akan dicoret. Itu total ada 23 pemain yang masuk DSP, daftar susunan pemain. Ya, mungkin kemungkinan bisa jadi ada Nadeo mungkin dikeluarkan, dicoret, potensi dicoret. Juga ada Muhammad Ferrari ya, karena di pemain belakang ini sudah banyak banget ya. Ada Sen Patinama, Calvin Verdon, Nathan Choaon ya, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Renders, Kevin Dix, Bakar Besi ya, Rizky Rido, Jay Ijes, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Miss Hilger, Jordi Amat, Dean James. Jadi ada kemungkinan tadi sudah kiper satu, kemungkinan Nadeo yang dicoret. Untuk bagian back ada Muhammad Ferrari, mungkin Pratama Arhan, mungkin juga Jordi Amat ya, itu dicoret. Kemungkinan ya, potensi, tapi kita tidak tahu nanti seleranya dari pelatih kepala kita Patrick Kluivert seperti apa. Dan juga di tengah kayaknya tidak ada yang dicoret, mungkin bisa jadi juga Nathan Choaon itu ditarik ke tengah untuk mengisi posisi gelandang, karena memang di gelandang ini sangat tipis posisinya, hanya ada Tom Hai, Ivar Jenner, dan juga Kambuaya, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya juga ada potensi dicoret karena kita sudah ada pemain yang datang kemarin baru disumpah WNI itu Joy Pelupesi.
Ya, mungkin juga Dinjam bisa ditaikkan di depan, dan pemain depan itu tadi udah tiga, tambah satu kiper belakang, back tiga, kiper satu empat, gelandang mungkin satu, dan striker mungkin satu yang dicoret dari DSP daftar susunan pemain. Kemungkinan itu potensinya ada di Hoki Caraka, karena memang sudah beberapa kali penampilan Hoki Caraka ini di timnas emang melempem, kurang bagus ya. Entah dari pergerakan dia mencari posisi, memanfaatkan ketika dia sedang memegang bola memang kurang begitu baik dibandingkan Rafael Strike yang mungkin memang pintar ya mencari ruang-ruang untuk pemain depan. Bagaimana kita tahu proses terjadinya gol Marcelino Ferdinand itu ke arah Saudi Arabia, dua-duanya itu golnya melalui pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Rafael Strike, dan itu akhirnya mengelabui pemain belakang dari Saudi Arabia seperti itu. Dan kabar baiknya lagi, kalau misalnya kita ini menang ya, di Australia menang, itu kita akan mendapatkan tambahan poin FIFA itu sebesar 20,7 poin ya kalau menang ya. Tapi memang banyak eh, pecinta-pecinta sepak bola yang mengatakan bahwa Indonesia akan menang. Tapi banyak juga yang mengatakan kita harus realistis karena ini adalah Australia, kita tahu nama besar Australia ya. Tapi keyakinan dari saya Indonesia menang melawan Australia. Kenapa? Karena yang pertama, pemain Australia banyak yang absen, banyak yang cedera, hampir dari setengahnya 8 pemain itu cedera, dan itu merupakan pemain inti. Dan yang kedua, kita terus mendapatkan tambahan pemain-pemain naturalisasi. Yang terakhir ada Joy penambahan di tengah, dan di Dinjem bisa ditarik ke LWF ya, left wing forward seperti itu, bisa juga di belakang untuk melapisi Calvin Verdong. Dan apabila ini itu keuntungan pertama, terus juga uh, secara permainan Australia tidak bagus-bagus amat, karena dia lawan Bahrain aja head to headnya kalah, bermain di kandang kalah 1-0 dan bermain di Bahrain 2-2. Dan nama besar tidak menjadi halangan bagi kita untuk mengalahkan sebuah pertandingan. Bagaimana kita tahu Saudi Arabia kita berhasil kalahkan setelah hampir kurang lebih 20 tahun kita tidak pernah menang. Tapi karena berkat uh, taktik dan juga pemain dari naturalisasi kita mampu meraih poin uh, di GBK. Dan apalagi ini kita apabila berhasil mengalahkan Australia, itu maka peluang lolos ke Piala Dunia langsung sangat terbuka lebar. Walaupun memang di grup C ini grup yang sangat ketat, kepleset sekali aja ya kita bisa gagal ke Piala Dunia. Makanya kalau misalkan target kita seri, target yang dicanangkan oleh Patrick Kluivert seri ini, sebetulnya kalau mau masuk Piala Dunia langsung itu nggak masuk akal. Jadi kalau poin seri di kandang Australia itu pantasnya nanti kita hitung-hitungannya, kalau misalnya seperti itu kita ada peringkat 3 atau peringkat 4, artinya kita tidak lolos Piala Dunia langsung. Tetapi kalau misalkan kita mau target kita adalah lolos Piala Dunia langsung, ya berarti kita harus mengalahkan Australia, dan itu bukan hal yang mustahil di kandang Australia. Ya, karena memang melawan Australia ini bisa dikatakan lebih mudah ya, karena Australia ini sepak bolanya Eropa ya, sepak bolanya Eropa, banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa, dan pemain-pemainnya juga memang banyak yang di Inggris, artinya tersebar di Eropa. Dan dia secara permainan terbuka, fair play, mengandalkan permainan sepak bola, artinya dia kayak seperti negara Jepang, Korea mengandalkan ya keindahan sepak bola. Dibandingkan kita melawan negara-negara Arab seperti Bahrain, Kuwait ya, negara-negara Arab itu beliau tidak fair play karena uh, cara bermainnya itu ya seperti itu, tidak tidak melihat keindahan sepak bola. Tapi kalau Australia kita kenapa bisa menang? Ya karena memang dia pemain terbuka dan dia fair play. Artinya ketika dia dalam kondisi harus menang, dia harus menyerang ya, dan itu kita harus bisa manfaatkan seperti itu. Makanya peluang kita mengalahkan Australia di Sydney nanti ya itu
Peluangnya sangat tinggi, dan apabila itu terjadi Indonesia menang, maka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia langsung sangat terbuka. Tetapi apabila Indonesia seri, bagus, tetapi peluang untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung itu sangat sulit. Karena poin kita kalau sehari itu +1, 7, belum nanti pertandingan yang lain. Di sisi lain Jepang harus menghadapi Bahrain, dan Saudi Arabia harus menghadapi Cina. Kalau Saudi Arabia salah satunya ada pemenangnya, maka secara otomatis kita turun ke peringkat 4, dan setelah itu kita menghadapi Bahrain. Kita nggak ada jaminan menghadapi Bahrain ini menang di GBK ya, seperti itu. Apalagi Bahrain kita tahu tim yang sangat bisa dikatakan secara kasar licik lah, karena dengan membuang-buang waktu guling-guling ya, seperti itu. Dan kita harus mencetak gol secara cepat, dan itu menjadi tekanan, apalagi kita bermain di depan hadapan pendukung kita sendiri, itu akan menjadi beban. Makanya kita yang kita harus ambil poin penuh sebenarnya di Australia, biar supaya nanti di Bahrain ini kita melawan Bahrain sedikit tidak terburu-buru di awal, tidak tergesa-gesa. Coba kalau misalkan kita bayangkan di Australia kita seri, syukur-syukur seri. Kalau misalkan kalah, nah apalagi. Lalu kita bermain di GBK, baru menit 20, 40 kita udah kelabakan ya kan, udah panik lah karena kita belum mampu mencetak gol. Akhirnya kita membuat kesalahan, bisa jadi Bahrain mencetak gol terlebih, kita masih jadinya malah kalah. Lah itu repot. Kita tahu sendiri Indonesia ya kan, kalau udah panik bagaimana membuat kesalahan sendiri. Tapi kita tentunya dengan pemain-pemain diaspora ini, kita akan terbang nanti di tanggal 16. Alhamdulillah ini Tom Hai sudah selesai pertandingan kemarin melawan Aceh Bridge seri 1-1, dan dia pemain pertama yang istirahat dari jeda internasional. Setelah itu ada yang nyusul, yang terakhir mungkin bisa Martin Paes. Martin Paes ini belakangan karena selisih waktunya, jarak tempuhnya pun mungkin tanggal 18 baru sampai. Tapi kalau Tom Hai kalau bisa karena semalam sudah selesai pertandingannya, mungkin dia hanya menunggu tim-tim dari Eredivisie supaya biar supaya berangkatnya bareng, seperti Joy, Pelupesi ya, Ivar Yener gitu. Itu ada kemungkinan dia berangkat bareng. Bisa juga nanti JIJ berangkat bareng dengan Emil Audero, karena dia hanya selisih jam bermainnya. JIJ bermain sekitar sore, lalu Parma ini sekitar main di seri B ini mainnya jam 2 seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin kita harus berharap dan sangat yakin saya bahwa Indonesia ini pasti akan mengalahkan Australia, walaupun bermainnya di Sydney, di kandangnya Australia. Tentu kita juga sudah ada supporter-supporter fanatik kita yang pecinta sepak bola, dimanapun tim nasional main pasti ada supporternya, baik kelompok umur, mau tim nasional senior, kelompok umur 20, 23, 19, 17, dimanapun berada selalu ada supporternya ya. Dan itu kita akan memberikan support yang terbaik. Kita mengedepankan sepak bola, dan keyakinan ini harus kita apabila nanti tidak terjadi, kita harus tidak boleh kecewa ya. Ini adalah sebuah game, sebuah permainan. Kita juga tentunya harus legowo, kalau dalam bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia berlapang dada menerima takdir. Tapi kita harus meyakini bahwa dengan kekuatan kita yang ada, dengan penambahan 3 pemain, kita akan mendapatkan poin FIFA sekitar 20,7 kalau memang kita menang, dan itu akan mendongkrak peringkat kita dari 131, sekarang peringkat kita 131 ranking dunia dengan poin 1130. Itu apabila plus 20,7 itu kita naik sekitar 11 peringkat, dan menjadi poin kita itu di 1150, dan itu mendekati dari poin Vietnam yang sekarang berada kurang lebih di peringkat 116 atau 114 sekitar segitu. Dan mudah-mudahan nanti ketika melawan Bahrain pun menang lagi, sehingga kita ini push rank. Nantinya ketika sampai di Piala Dunia World Cup 2026, itu posisi kita seenggaknya tidak terlalu jauh peringkat 100 dunianya. Kenapa itu sangat penting? Karena peringkat dunia ini mempengaruhi nanti kita potnya ada di pot berapa.
ya bertemu dengan negara-negara mana nantinya di dunia di World Cup seperti itu. Itu sangat penting. Oke, demikian dari saya. Salam olahraga, tetap semangat. Jangan lupa yang udah nonton supportnya di subscribe. Kita saling mendukung satu sama lain. Demikian, salam. Bravo.